Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sunandar MMKes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, pada kesempatan ini akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan program yang sementara dijalankan oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu vaksinasi COVID-19. Tentu banyak hal yang harus kita ketahui dan sedapat-dapatnya bisa kita jelaskan kepada masyarakat luas agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan tidak ada penolakan di dalam pelaksanaan vaksin COVID-19. Vaksin adalah virus atau bakteri yang disuntikkan ke dalam tubuh kita agar timbul kekebalan terhadap penyakit-penyakit tertentu, yang dalam hal ini kekebalan terhadap penyakit corona atau COVID-19. Jenis vaksin ini ada beberapa. Yang pertama, bagian virus. Kemudian yang kedua, virus yang dimatikan. Yang ketiga, virus yang dilemahkan atau inaktif. Ya, khusus untuk yang dipakai saat ini secara massal, yaitu vaksin Sinovac, merupakan vaksin dari jenis virus yang dinonaktifkan. Jadi dia masih utuh dan itu memberikan efek yang jauh lebih bagus dengan efek samping yang lebih kurang. Kemudian yang kedua, banyak yang bertanya, kenapa kita harus divaksin? Ya, tentu ya, kita dalam memutus ya pandemi COVID-19 ada beberapa program yang dilakukan, dan salah satu yang dilakukan secara menyeluruh berdasarkan rekomendasi WHO, dan kalau kita di Indonesia ditambah dengan rekomendasi Balai POM adalah dilakukan vaksinasi supaya timbul kekebalan massal, kekebalan kelompok, atau dalam ilmu kesehatan namanya herd immunity. Inilah yang akan memberikan perlindungan kepada kita semua. Jadi secara otomatis, walaupun tidak sekaligus, tidak secara serentak, diharapkan pandemi akan berakhir. Jadi sesuai dengan rekomendasi WHO dan Kementerian Kesehatan serta Balai POM, berdasarkan uji klinis efektivitas dari vaksin COVID-19 ini seyogyanya dilakukan sebanyak 2 kali. Untuk umur 18 sampai 59 tahun, suntikan kedua dilakukan 14 hari setelah suntikan yang pertama. Sedangkan untuk umur 60 tahun lebih, suntikan yang kedua dilakukan 28 hari setelah penyuntikan yang pertama. Seperti yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden, Bapak Menteri Kesehatan, dan ya pejabat-pejabat publik lainnya,
ya, vaksin COVID-19 ini aman bagi manusia. Bahkan bagi kita umat Islam itu sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan bahwa vaksin COVID-19 itu suci dan halal. Jadi tidak ada lagi alasan untuk menolak. Semua penduduk negara kita yang berusia 18 sampai 59 tahun sepanjang memenuhi syarat dan tidak ada komorbid, maka itu dilakukan vaksinasi COVID-19. Kemudian beberapa hari lalu ada rekomendasi dari Persatuan Dokter Penyakit Dalam Indonesia yang mengatakan bahwa vaksin COVID-19 berdasarkan hasil uji klinis di beberapa negara itu aman juga diberikan pada usia lebih dari 60 tahun. Yang pertama tentu ya, kriteria umum itu dinyatakan sehat pada saat akan divaksin, dilakukan screening oleh tim kesehatan, kemudian anamnesis, tidak ada penyakit-penyakit komorbid seperti penyakit jantung, hipertensi di atas 140/90, penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula yang tidak terkontrol, penyakit-penyakit tiroid, alergi, post stroke yang sebelumnya dinyatakan terkonfirmasi positif, itu rekomendasi pertama ditunda, tapi setelah ada rekomendasi kedua, itu setelah dinyatakan sembuh dari COVID-19 selama 3 bulan, maka boleh dilakukan vaksinasi COVID-19 sebagai booster. Ya, tentu semuanya gratis berdasarkan penjelasan dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Istirahat cukup, relax, tidak usah stres, ya, jaga kebugaran. Kemudian ya tentu kita sebagai orang yang beragama berdoa dan menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Kuasa, bahwa vaksinasi ini merupakan salah satu ikhtiar alternatif agar kita terhindar dari COVID-19. Ada beberapa, tentu dari segi program kita harus melakukan perencanaan secara matang, ya, baik itu logistik, sarana prasarana maupun tenaga. Terus melakukan koordinasi lintas sektor dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, unsur Polri dan TNI, serta seluruh organisasi-organisasi profesi dan organisasi kepemudaan dan organisasi massa masyarakat, semuanya kita coba libatkan. Kemudian dari segi logistik dan sarana, ya perlu kami sampaikan bahwa vaksin COVID-19 ini di-drop dari pemerintah pusat lewat Dinas Kesehatan Provinsi, di mana pada tahap pertama kita Bombana mendapatkan 2.200 dosis untuk sasaran tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Bombana. Kemudian dari sarana lain, cold chain itu cukup dan tidak ada kendala pada saat pelaksanaannya.
Sedangkan untuk tenaga vaksinasi kita di Kabupaten Bombana ada alokasi kurang lebih 200 orang pelatihan penyegaran secara daring dari Kementerian Kesehatan, dan saat ini masih terus berlangsung. Kita sangat bersyukur karena saat ini alat atau mesin PCR di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana itu sudah siap, sudah diuji coba, dan saat ini dalam tahap menunggu nomor registrasi izin dari Kementerian Kesehatan. Secara pasti COVID-19 bisa kita lakukan sendiri di Kabupaten Bombana. Mewakili pemerintah daerah Kabupaten Bombana bahwa kita merasakan pandemi COVID-19 ini bukan hanya membawa efek dalam kondisi kesehatan masyarakat kita, tetapi dari segi ekonomi juga itu pengaruhnya sangat besar, luar biasa, sehingga dengan adanya program vaksinasi COVID-19 kita berharap semua dapat memutus rantai penularan COVID-19, sehingga kami sangat mengharap partisipasi aktif dari seluruh masyarakat, terutama rekan-rekan tenaga kesehatan, kelompok yang diharapkan sebanyak 80% untuk memberikan perlindungan bisa kita capai. Evaluasi sementara dari Kementerian Kesehatan untuk pelaksanaan tahap pertama dengan sasaran tenaga kesehatan dari 17 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, Bombana menduduki tempat yang kedua. Ini kita sangat bersyukur. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman tenaga kesehatan selaku sasaran sekaligus pelaksana vaksin COVID-19 untuk lebih tetap bersemangat. Mudah-mudahan segala upaya kita diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.